Iya Pak Ketua, pertama tentu kita apresiasi ya karena KPU tadi komitmen secara konsisten dan menyeluruh akan mengadopsi semua substansi putusan Mahkamah Konstitusi, baik pertimbangan hukum ataupun amar tanpa kecuali. Tadi juga sudah ditegaskan, artinya Bapak Ibu semua kawan-kawan, besok itu sudah pengumuman pendaftaran pasangan calon. Artinya KPU di seluruh Indonesia akan menggunakan substansi baik di pertimbangan hukum ataupun di amar putusan yang akan diumumkan oleh KPU, amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 soal ambang batas perolehan suara dan nomor 70 soal usia terhitung penetapan pasangan calon oleh KPU, artinya usia terhitung 22 September 2024 harus 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk bupati, wali kota beserta wakil. Jadi kita terkonfirmasi besok pengumuman, dan artinya kalau itu sudah menjadi sikap hukum KPU, sesuatu yang diumumkan itulah yang berlaku saat nanti menerima pendaftaran calon, dan itu menjadi hukum positif yang harus kita kawal begitu. Kita apresiasi KPU. Namun demikian Pak Afif, kami akan membersamai kalau ada penolakan saat konsultasi, karena kita sama-sama tahu ada beberapa sikap yang berbeda antara KPU dan DPR saat konsultasi. Oleh karena itu, apa yang menjadi keputusan tidak mungkin kan sudah diumumkan dan diubah, karena besok sudah diumumkan konsultasi, misalnya juga besok, lalu DPR, lalu KPU mengubah keputusan. Yang saya pahami adalah sesuatu yang sudah diumumkan menjadi prasyarat yang disebarluaskan, itulah yang berlaku tanggal 27-29, maka itu tidak bisa diutak-atik. Nah, sehubungan itu dengan semangat yang sama bersama KPU, kami akan mendukung KPU meneguhkan itu dalam peraturan, dan kami betul-betul mengharapkan KPU tidak mengubah atau kemudian berbelok haluan pada saat konsultasi bersama DPR, karena tadi kan sudah jelas sikapnya KPU. Kalau boleh nih Pak, walaupun kita tetangga dan teman ya Pak ya, karena di sini ada wartawan Pak, kalau misal Pak Afif, misalnya, karena KPU juga kan berenam ya, satu lagi belum, ada permintaan dari DPR atau pemerintah bahwa menggeser pengaturan itu ke pelantikan. Kan pelantikan sudah ada di perpresnya bulan Februari. Apakah KPU akan tetap teguh sesuai putusan MK nomor 92 tahun 2016 bahwa kesimpulan konsultasi tidak mengikat KPU, atau seperti apa? Itu Pak. Yang itu dijawab langsung, yang lain itu kita ikut putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ingin mendengar sekali lagi pernyataan Pak Ketua. Poin yang terakhir, bila mana pandangan dan sikap KPU yang menyatakan mengadopsi putusan MK nomor 70 di dalam PKPU tidak diterima oleh DPR dan pemerintah, maka KPU akan tetap jalan sesuai dengan PKPU yang sedang dirancang hari ini. Kita ikuti putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70.